Nama saya Blasis Febri Juma, saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan. NIM saja 1910013. Saya akan menjelaskan materi mengenai probabilitas. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari distribusi binomial. Distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskret, jumlah keberhasilan dalam n percobaan ya atau tidak yang saling bebas, di mana tiap hasil percobaan memiliki probabilitas P. Kemudian ciri-ciri distribusi binomial. Yang pertama, setiap percobaan hanya memiliki dua peristiwa seperti ya atau tidak, sukses atau gagal. Yang kedua, probabilitas itu memiliki suatu peristiwa tetap tidak berubah untuk setiap percobaan. Yang ketiga, percobaannya bersifat independen, artinya peristiwa dari suatu percobaan tidak mempengaruhi atau dipengaruhi peristiwa dalam percobaan lainnya. Yang keempat, jumlah atau banyaknya percobaan yang merupakan komponen percobaan binomial harus tertentu. Berikutnya saya akan menjelaskan rumus dari distribusi binomial. Untuk percobaan binomial di mana peluang sukses adalah P dan peluang gagalnya adalah Q. Untuk setiap percobaan di mana Q sama dengan 1 dikurangi P, maka probabilitas sukses sebanyak X dari N percobaan adalah P dalam kurung X, N sama dengan C dalam kurung N, X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N kurang X. Keterangannya C di sini dalam kurung N, X sama dengan N per N kurang X sama dengan dikali X. Kemudian saya akan menjelaskan contoh soal dari distribusi binomial. Seorang penjaga gawang profesional mampu menahan tendangan penalti dengan peluang 3535 dalam sebuah kesempatan dilakukan 5 kali tendangan. Peluang penjaga gawang mampu menahan 3 kali tendangan penalti tersebut adalah, pembahasannya, pada kejadian di atas, kondisi sukses adalah keadaan di mana penjaga gawang mampu menahan tendangan peluang sukses P sama dengan 3/5, maka peluang gagal adalah Q sama dengan 1 dikurangi P sama dengan 1 dikurangi 3/5, hasilnya sama dengan 2/5. Peluang penjaga gawang mampu menahan 3 kali tendangan, X sama dengan 3 dari 5 kali tendangan, dan N sama dengan 5. Di sini P, X sama dengan 3 dan N sama dengan 5, maka C sama dengan 5,3 dikali 3/5 pangkat 3 dikali 2/5, maka sama dengan hasilnya 5/2 kali 3 dikali 3/5 pangkat 3 dikali 2/5 pangkat 2, maka hasilnya sama dengan 10 kali 27/125 dikali 4/25, maka hasilnya 216/625. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai distribusi Poisson. Dalam teori probabilitas dan statistika, distribusi Poisson merupakan distribusi probabilitas diskret yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode saat tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut dikenal dan dalam saat yang paling bebas sama sekali sejak kejadian terakhir. Kemudian ciri-ciri distribusi Poisson. Yang pertama, banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu atau suatu daerah tertentu tidak bergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi pada interval waktu atau daerah lain yang terpisah. Yang kedua, probabilitas terjadinya hasil percobaan selama suatu interval waktu yang singkat atau dalam suatu daerah yang kecil sebanding dengan panjang interval waktu atau besarnya daerah tersebut dan tidak bergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi di luar interval waktu atau daerah tersebut. Yang ketiga, probabilitas lebih dari satu hasil percobaan yang terjadi dalam interval waktu yang singkat atau dalam daerah yang kecil dapat diabaikan. Rumus dari distribusi Poisson itu sendiri yaitu F dalam kurung K, lambda sama dengan lambda pangkat K E pangkat min lambda per K. Yang berikut saya akan menjelaskan contoh soal dari distribusi Poisson. Contoh soalnya di sini yaitu banyaknya sambungan telepon ke nomor 18 antara pukul 23.00 sampai 00 selama 1 bulan berdistribusi Poisson dengan rata-rata 5 sambungan per hari. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan peluang terdapat 10 sambungan
pada hari tertentu saat tentang waktu tertentu. Diketahui lambda sama dengan 5,x sama dengan 10. Di sini P yaitu dalam kurung x sama dengan 10 sama dengan E pangkat min lambda dikali lambda pangkat x per x. Hasilnya yaitu sama dengan 2718,28 pangkat min 5 dikali 5 pangkat 10 per 10 sama dengan 65.800,48497 per 362,8.800 sama dengan hasilnya yaitu 0,0181. Yang ketiga saya akan menjelaskan apa itu distribusi chi-square. Distribusi chi-square merupakan distribusi yang digunakan untuk mengetahui perbedaan observasi dengan nilai harapan dari kelompok sampel. Dalam aplikasinya, distribusi uji chi-square diterapkan dalam uji chi-square. Uji chi-square merupakan salah satu teknik analisis yang bersifat komparasional yang berdasar pada perbedaan frekuensi data yang sedang diobservasi. Perbedaan ukuran pada frekuensi observasi dan frekuensi yang diharapkan menggunakan uji square atau X pangkat 2. Hal ini menunjukkan semakin besar perbedaan antara frekuensi observasi dan frekuensi harapan, maka semakin besar pula nilai X. Kapan distribusi uji chi-square digunakan? Prinsip dasar pengujian uji chi-square adalah ketika seorang observer ingin membandingkan frekuensi observasi dengan frekuensi yang diharapkan untuk melihat atau tidaknya perbedaan yang signifikan, maka yang pertama uji chi-square digunakan ketika ada sedikit atau tidak ada asumsi tentang parameter dari populasi terkait. Yang kedua digunakan pada data kategorikal atau data kualitatif dengan menggunakan tabel kontingensi. Yang ketiga digunakan untuk mengevaluasi sampel dan proporsi yang tidak berpasangan atau bersifat independen satu sama lain. Yang keempat data harus dalam bentuk frekuensi. Yang keempat saya akan menjelaskan mengenai distribusi student. Distribusi student merupakan salah satu terobosan besar di bidang statistika. Distribusi ini menjadikan inferensi menggunakan sampel yang jumlahnya sedikit bisa dilakukan tanpa perlu mengetahui nilai variasi dari populasi. Yang perlu kita ketahui dari distribusi student yaitu yang pertama, distribusi student mirip dengan distribusi normal, hanya saja ekor pada kurva distribusi student lebih tinggi. Yang kedua, distribusi t-student digunakan jika jumlah sampel tidak banyak dan tidak tahu nilai standar dari deviasi dari populasi. Yang ketiga, distribusi t-student dikembangkan oleh seorang ahli statistika asal Inggris yang bernama William Shelley Gossett. Yang kelima, saya akan menjelaskan mengenai distribusi F atau distribusi Fisher. Distribusi F merupakan distribusi probabilitas kontinu. Distribusi F dikenal juga sebagai distribusi F Sneddekor atau distribusi Fisher-Sneddekor. Distribusi F seringkali digunakan dalam uji statistik seperti analisis variasi atau ANOVA dan analisis regresi. Sementara itu, F statistik atau dikenal juga sebagai F value merupakan variabel random yang memiliki distribusi F. Penggunaan dari F distribution yaitu distribusi F muncul dari statistika inferensial mengenai varians populasi. Lebih khusus lagi, kami menggunakan distribusi F ketika kami mempelajari rasio varians dari dua populasi yang terdistribusi normal. Distribusi F tidak hanya digunakan untuk membangun interval kepercayaan dan menguji hipotesis tentang variasi populasi. Jenis distribusi ini digunakan dalam analisis varian atau satu faktor ANOVA. ANOVA berkaitan dengan membandingkan variasi antara beberapa kelompok dan variasi dalam setiap kelompok. Untuk mencapai ini, kami menggunakan rasa varian. Rasa varian ini memiliki distribusi F. Rumus yang agak rumit memungkinkan kita menghitung statistik F sebagai statistik uji. Yang keenam, saya akan menjelaskan mengenai distribusi normal. Distribusi normal merupakan sebuah fungsi probabilitas
yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel. Fungsi tersebut umumnya dibuktikan oleh sebuah grafik simetris yang disebut kurva lonceng. Kemudian ciri-ciri dari distribusi normal. Distribusi normal mempunyai beberapa sifat dan ciri, yaitu yang pertama disusun dari variabel random kontinu, yang kedua kurva distribusi normal mempunyai satu puncak atau unimodal, yang ketiga kurva berbentuk simetris dan menyerupai lonceng hingga median dan modus terletak pada satu titik. Itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.